Assalamualaikum, salam untuk semua. Kita masuk ke pertemuan ke-6 di teori organisasi dan manajemen. Dan di pertemuan ke-6 ini, kita mengambil tema tentang divisions of innovation theory, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai teori difusi inovasi. Setelah kita bahas di pertemuan yang lalu, di pertemuan 5, tentang kontrol teori, pertemuan 5 menekankan fokus pada luaran, serta membandingkan antara luaran dengan standar. Sedangkan pertemuan ini kita akan bahas masalah difusi dan inovasi, ya. Artinya kita lebih menekankan pada proses. Ada pertanyaan yang menarik di kontrol teori bahwa pegawai dapat berkreatif, ya, berinovasi dan kreatif untuk menyelesaikan tugasnya. Dan di kontrol teori kita tidak melihat di sisi tersebut, ya. Itu kritik dari kontrol teori. Kita melihat di sisi outputnya. Sedangkan di diffusion of innovations kita melihat kepada proses dari persebaran informasi tentang inovasi baru. Nah, tentu yang terpenting di mata kuliah ini, kita semua bisa memahami makna dari inovasi, kemudian kita bisa memahami makna diffusion of innovations. Karena inovasi merupakan jargon utama di era digital sekarang. Kemudian di era yang kita label sebagai industri 4.0. Baik, kita coba untuk presentasikan. Ya, masih bersama saya, ya, Firmansyah David dari Research Group Information Organization dan Technopreneurship, Research Group dari Institut Teknologi Padang. Nah, yang pertama tentu kita akan bahas tentang apa itu inovasi. Dalam bahasa Inggris memang disebut sebagai innovations, dalam bahasa Belanda disebut sebagai inovasi. Nah, menurut Roger itu tahun 2004, dan Roger sebelumnya juga mengusulkan bahwa inovasi adalah sebuah persepsi tentang keterbaharuan, ya, new atau newness dari barang, produk, ide, dan practices. Jadi goods, products, ideas, dan practices. Jadi segala macam bentuk yang dianggap itu baru, ya, bagi pengguna itu disebut sebagai inovasi menurut Roger 2004. Anda bisa lihat di contoh kita sehari-hari, barang yang muncul setelah ada barang yang ada, dan itu dianggap baru baik dari segi penggunaan maupun dari segi teknologi maupun dari segi aplikasinya, kita sebut sebagai inovasi baru. Yang kedua adalah keterbaruan ini tidak tergantung kepada tanggal pengeluaran. Bukan berarti yang semakin terkini itu adalah semakin yang berinovasi. Sangat banyak inovasi yang gagal, ya, baik dari segi produk ataupun ide yang gagal. Di ekosistem inovasi, misalnya di startup, sangat banyak ide yang akhirnya tidak sampai ke user atau adopter atau pasar, ya. Tetapi dia lebih kepada bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Dan Anda bisa ambil contohnya kalau kita di dunia digital, berbagai macam bentuk media sosial, mereka menemukan masing-masing kelebihan, ya, masing-masing kelebihan. Dan media sosial ada yang berbentuk bermain dengan
update gambar, ada yang berbentuk update video, ada yang kuat di pertemanan, ada yang kuat di follower, dan sebagainya. Dan itu memecahkan masalahnya. Apakah harus sangat canggih? Tidak juga ya. Beberapa inovasi seperti pesawat supersonik juga gagal ketika ada pesawat yang lebih efisien meskipun tidak terlalu cepat itu masuk ke pasaran. Kemudian berbagai teknologi yang dikembangkan di dunia otomotif juga tidak semua harus dimasukkan ke dalam otomotif. Bukan hanya sekedar untuk masalah harga, tapi masalah usefulness-nya, yaitu memecahkan masalah. Dan keterbaruan itu sifatnya positif ya. Jadi ada reaksi positif dari user atau adopter. Yang terpenting user itu atau adopter itu senang menggunakan inovasi itu ya. Kalau kita di kontrol teori kemarin ya feedbacknya itu adalah positif, jadi tidak ada perbedaan gap ya antara standar dengan yang negatif. Kalau negatif outputnya kita lebih kepada evaluasi, sedangkan positif lebih kepada pengembangan. Nah, ini yang kita sebut sebagai inovasi. Anda bisa lihat di sekeliling Anda, sangat banyak ya inovasi yang berhasil di masyarakat. Mulai dari alat komunikasi misalnya, mulai dari peralatan dapur, anggap seperti itu, rumah pintar, kendaraan otomotif ya, kemudian dirgantara dan yang sederhana mungkin dari pakaian dan sebagainya. Dan Anda dipersilakan untuk mencari contoh-contoh tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, yang terpenting, inovasi bukan dari dilihat dari secara tanggal pengeluaran atau rilisnya, tapi adalah bagaimana dia memecahkan problem. Ini yang disampaikan oleh Roger melalui buku kita. Anda silakan lihat buku kita di buku Jeffrey Miles ya. Dan ini Anda bisa tuangkan dalam bentuk ide. Nah, kita masuk ke tema kita. Di tema kita tentu kita tambahkan kata-kata diffusion di situ, diffuse atau penyebaran ya. Berbeda dengan absorb yang pertama dulu itu penyerapan, sementara diffuse adalah penyebaran. Nah, karena innovation itu dapat berupa barang, produk, ide, atau kita bilang ini sebuah teknologi atau sebuah pengetahuan, tentu dia akan bisa menyebar atau mendiffuse ke organisasi ataupun divisi organisasi itu. Dalam teori, kalau Anda ikut di kuliah konsep teknologi, bahwa seluruh yang berbentuk eksplisit, pengetahuan eksplisit yang bisa dilihat, yang bisa dibaca dan sebagainya, itu akan bisa mudah diabsorb atau diserap oleh kelompok ataupun individual orang ya. Nah, kalau menurut kita definisikan dari literatur bahwa diffusion of innovation itu adalah proses dari transferring information ya. Transfer informasi tentang inovasi itu kita akan transfer antara satu grup, anggaplah ini ya, organisasi 1 dengan organisasi 3, atau di dalamnya ada divisi 1 dan divisi 3. Jadi dia sifatnya adalah transfer, bisa satu arah, bisa dua arah ya. Nah, yang terpenting adalah kegunaan dari inovasi tersebut. Orang akan mudah melihat bagaimana sebuah software itu berkembang ya, dengan melihat orang lain dan mencobakannya ya. Misalnya dalam e-learning kita coba satu web conference, kita akan melihat orang lain dan mencobakannya ya. Nah, ini akan tersebar sampai organisasi N ya.
Ini ada panah yang bisa tak keringkan nanti untuk rate penyebarannya. Dan nanti akan muncul kemampuan dari masing-masing organisasi ini untuk menangkap. Nah, ini yang di teori pertama dulu ya, absorptive capacity theory. Sedangkan di teori yang sekarang, kita melihat bagaimana jejaring ini komunikasinya lancar tentang satu organisasi. Ukurannya apa? Ukurannya kita sebut sebagai adoption rate. Bagaimana sebuah organisasi mudah dalam menangkap inovasi tersebut, atau justru akan semakin tertinggal gitu ya, karena memang tidak menangkap. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari bentuk organisasinya, logika institusinya, kemudian bisnis prosesnya dan lain sebagainya. Dan ini juga akan mempengaruhi ke seluruh model, tidak hanya 3 ini, Anda bisa kembangkan dari bermacam-macam organisasi. Sifatnya level 1 organisasinya, level 2 divisinya, bahkan di level 3 kita mengambil di level individunya. Nah, di level individu tentu adoption rate-nya akan mempunyai faktor-faktor tertentu yang untuk menghitungnya. Baik. Nah, untuk level organisasi, jadi ada proses ketika inovasi A itu masuk ke organisasi satu misalnya, jadi kita sebut sebagai stages-nya ya. Jadi organization innovation process, ada agenda setting. Nah, agenda setting ketika sebuah inovasi itu masuk ke dalam organisasi, tentu organisasi ini akan membuat semacam agenda untuk mengadopsinya ya. Katakanlah yang paling dekat sekarang itu yang paling kita terasa sekarang ya, itu kita menggunakan virtual based organization ya. Jadi kita kuliah online, baik sinkron maupun asinkron ya. Dan tentu kampus akan membuat agenda apakah adopsi dari user, baik tenaga pengajar, dosen, mahasiswa, pegawai semua bisa mengadopsinya dengan cepat karena informasinya sangat besar ya. Pertama, apakah teknologi cukup di sana, kemudian dalam implementasinya secara pelaksanaannya apakah memadai, apakah efektif dan sebagainya. Itu yang disebut dengan agenda setting. Dalam semua proyek yang sifatnya mengimplementasikan sebuah inovasi, kita harus membuat semacam agenda ya. Agenda pertama, agenda kedua disesuaikan dengan kondisi user dan bahkan sampai kondisi keuangan dan sebagainya. Kemudian setelah agendanya cocok, kita coba matchingkan ya antara yang dibutuhkan dengan inovasi yang ada. Jangan sampai dia over innovations ya. Jadi kita tidak membutuhkan inovasi itu sekarang misalnya, atau under. Justru kita sangat membutuhkan yang diinovasikan tidak cukup gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan matching. Memang agak kalau matching itu memang tidak pernah sampai 100% ya. Mungkin 60%, 70% matching itu udah jalan ya, inovasinya di dalam sebuah organisasi. Karena nanti organisasi juga akan butuh mengakuisisi itu ya. Dan akan ada evaluasi. Dalam manajemen kita harus ada evaluasi terus. Kemudian ada restructuring. Nah, ini ketika dia matching, ada beberapa hal yang kita harus restrukturisasi ya. Ketika, katakanlah saya ambil contoh tentang e-learning ya, ada logik-logik yang kita bangun secara semi digital, semi online misalnya, itu kita harus ubah ke full online ya. Otomatis organisasi itu akan membuat restrukturisasi atau revitalisasi dari rule-nya ya, atau aturan-aturan yang baru. Yang keempat ada clarifying, kita klarifikasi benar apa tidak, bisa apa tidak, itu kita jalankan. Ini lanjutan dari restrukturisasi setelah kita matchingkan. Dan yang terakhir ada kita rutinkan ya.
Nah, rutin artinya ada perulangan dari inovasi tersebut kita jalankan di sebuah organisasi. Nah, rutin ini bertujuan nantinya tentu akan mengevaluasi dan sebagainya. Dan kelima, proses ini biasanya dilakukan di berbagai level ya. Jadi ada level yang sangat besar di level pimpinan ya sebuah organisasi, ada level yang di bawah lagi ya, ada level manajer, dan ada level dari operasional ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai innovation process stages-nya. Ini tetap akan mempunyai level. Seperti di pertemuan pertama, kita lihat organisasi punya 3 atau 4 level. Baik, yang berikutnya tentu kita ukur ya. Ukur dalam artian ada adoption rate ya. Jadi apa sih katalis dari adopsi dari inovasi tersebut? Katalisnya adalah yang pertama, tentu inovasi tersebut mempunyai benefit yang lebih, saya nggak bilang lebih banyak ya, tapi ada benefitnya, baik secara kuantitas maupun kualitas ya, dari yang metode yang sudah ada gitu. Kemudian, dia kompatibel dengan kebutuhan yang ada ya. Kompatibel artinya apa yang dibutuhkan itu yang diinovasikan ya. Jangan over innovations atau under innovations ya. Jadi penerapannya jadi justru kita ingin mengefektifkan jadi justru tidak lebih efektif dia ya. Yang ketiga, simple. Simple artinya ya tidak berbelit-belit. Apapun itu ya, idenya simple sampai kan, produknya simple ya. Anda lihat kalau teknologi sekarang dengan model shortcut dan sebagainya, seluler Anda itu lebih simple dibuat ya. Tidak perlu animasi yang terlampau aneh-aneh gitu ya. Yang penting simple dan bisa menyelesaikan masalah kita. Kemudian ini dapat dicoba oleh potensial adopters. Jadi kita bahas di bawah. Artinya ada adopters yang sangat mengetahui jalannya sebuah inovasi tersebut ya, dapat dicoba dulu ya, dapat kebayang ya apa yang jadi masalah di sana, apa yang akan dituju oleh sebuah inovasi tersebut. Yang kelima, dapat diamati ya, dapat dilihat ya. Jangan sampai sebuah inovasi itu, adopsi inovasi itu nggak bisa dilihat ya. Ini mau kemana sebenarnya inovasinya? Banyak ya, kejadiannya banyak untuk yang ide-ide yang tidak sampai ke level market ya. Nah, ini akan menentukan nanti adoption rate-nya. Ya, kita lanjut yang terakhir. Nah, untuk proses dari adopsinya ya, apakah keputusannya kita ambil ya. Ini ada proses juga ya. Pertama tentu adopters itu atau user tahu ini ada sebuah inovasi ya. Setidaknya tahu dulu ini ada inovasi. Kemudian dia ada persuasi ya. Inovasi itu datang ke user atau user mencari tahu tentang inovasi tersebut ya. Kemudian dia putuskan ya. Ini saya pakai atau tidak. Ini organisasi pakai atau tidak. Setelah diputuskan ada implementasi yang kita coba dan kita confirm bahwa ini bisa dipakai. Ini sangat berhubungan juga dengan yang kita bahas di atas tadi ya, di slide kedua tadi. Ya. Dan ultimate-nya yang terakhir, ini yang kita sebut sebagai adoption rate-nya ya. Jadi Rogers, peneliti tentang inovasi ini, membuat sebuah grafik tentang bagaimana adopters ya itu mengadopsi sebuah inovasi berbanding dengan market shares-nya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kita punya innovators ya, itu ada 2,5
orang yang bermain dengan inovasi, orang yang menemukan inovasi tersebut. Di market share memang dia sangat rendah ya, karena inovator biasanya kan memproduksi atau menemukan ide belum dijual ya. Nah, justru yang tinggi adalah di early dan late majority ya. Jadi kalau Anda lihat sebuah produk, katakanlah telepon seluler ya, ataupun sebuah software, aplikasi dan sebagainya, itu akan berkembang di early atau late majority untuk market shares-nya ya. Maksudnya seperti ini. Si adopter itu tidak perlu sangat punya wawasan inovasi yang sangat bagus, dan early adopters ya 13,5% juga tidak perlu punya yang memiliki wawasan tentang aplikasi itu misalnya, tetapi orang yang di tengah-tengah ini ya, yang 34% ini yang menggunakan sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau inovator dia belum butuh tapi sudah memikirkan ke depan, early adopters sudah mulai menggunakan itu dan sudah memprediksi bahwa ini akan dipakai orang nanti. Sementara early majority dan late majority itu dia sudah menggunakan karena sudah butuh itu ya. Ya kalau misalnya Anda menggunakan, katakanlah kita punya sebuah media sosial kita ya, sejak pertama digunakan itu tidak terlalu banyak ya. Yang pertama mungkin ada innovators dan early adopters ya. Tetapi late majority dan minority ini ya, early dan late majority itu yang menguasai market shares-nya ya. Yang terakhir adalah laggards atau yang ketinggalan. Yang ketinggalan tentu akan ngekor dia terhadap market shares. Dan ketika market share-nya 100% ya yang laggards tentu turun lagi. Ini yang kita sebut sebagai bell shape-nya atau pelana kuda ya, Roger pelana kuda, bentuk bell juga, berbentuk S juga gitu ya. Roger mencoba untuk mengidentifikasi adopter yang mendapatkan diffusi dari inovasi. Baik, itu sedikit tentang definitions of innovation theory. Anda boleh bebas untuk bertanya di platform kita di Edmodo, silakan. Dan ini saya buka untuk diskusi yang sifatnya untuk mempertanyakan ataupun berdiskusi dengan teman-teman Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.